Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali lagi kita bertemu di ibadah online. Kabarnya pasti luar biasa. Namun sebelum kita mulai ibadah ini dengan doa, izinkan saya share satu ayat yang mungkin sudah tidak asing, bahkan sering kali kita dengar. 1 Tawarik 16 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama ya. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat yang sudah kita sering dengar, bahkan ada di lagu pujian, menjadi ayat yang mengingatkan kita untuk selalu bersyukur karena Allah itu adalah Allah yang baik. Mari kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapa kami yang ada di surga. Kami sungguh mengucap syukur atas berkat dan perlindungan-Mu yang selalu menyertai kami. Bapa, kini tiba saatnya kami menyenangkan hati-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu, dan kami mendengarkan suara isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya pujian penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami siap Bapa memulai ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat
sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan, ku rindu selalu menyenangkan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah hidupku, hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu,
ceritakan kasih-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Ajakku berdiam dekat di hati-Mu. Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, mereka syukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna,
Bapak Ibu saudara Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita memulainya, saya ingin mengajak kita kembali untuk berdoa, untuk minta pimpinan Tuhan supaya kita semua bisa mengerti firman Tuhan, bukan sekedar kata-kata dari hambanya. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh kembali akan mendengarkan firman-Mu, dan kami akan sama-sama menundukkan hati kami tertuju kepada kebenaran firman Bapa. Kami berdoa biarlah Roh Kudus saja yang menuntun setiap firman yang kami dengar dan kami baca, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh mempraktekkan dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami Engkau saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit ataupun di tempat di mana mereka sedang mendengarkan firman-Mu dalam ibadah online pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba naikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dalam satu firman Tuhan yang saya ambil dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Kita akan membaca 2 ayat pagi hari ini. Bapak Ibu kembali siapkan Alkitab Anda atau siapkan cellphone Anda. Jangan Anda hanya menyaksikan ibadah online pagi hari ini hanya dengan mengingat dengan memori Anda. Ya, saya bukannya mengecilkan arti Anda punya memori, tapi sebaiknya kita sama-sama mempunyai satu catatan kecil, atau Anda punya satu tanda di handphone Anda ataupun di Alkitab, sehingga suatu hari ketika Anda baca, Anda teringat kembali akan pesan Tuhan ketika Anda ada dalam ibadah online. Mari kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Diberkati setiap orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. The above matters. Itu tema khotbah saya pagi hari ini. Ya, pagi hari ini kita akan belajar untuk mengarahkan fokus hidup kita kepada hal-hal yang di atas, sebagaimana Kolose 3 1 dan 2. Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang Kolose di dalam mereka untuk bisa sampai kepada setiap rencana Tuhan, baik secara jasmani, rohani, dan juga dalam kehidupan setiap kita untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Kita punya satu fokus yang kuat, dan kita punya fokus yang jelas, dan bahkan kita tidak lagi dipermainkan oleh arus dunia, karena kita punya satu keyakinan bahwa apa yang kita lakukan ini seturut dengan perintah Tuhan. Nah, sidang Kolose diingatkan oleh Rasul Paulus tentang soal fokus dalam mengikut Tuhan. Dikatakan dalam Kolose 3 1 dan 2, saya akan kutip sebagian kecil saja. Carilah perkara yang di atas. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen, kita diminta untuk ada bagian kita. Ada satu upaya, ada satu usaha di dalam kita ingin hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, untuk kita bisa menikmati pertolongan dan juga sampai kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Dikatakan carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Bapak Ibu dalam Tuhan, bicara soal carilah perkara, ini mengingatkan kepada satu hubungan antara pikiran dan hati. Ada dua kata kunci yang kita akan renungkan pagi hari ini di dalam Kolose 3:1 dikatakan carilah perkara yang di atas. Lalu ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Makanya saya berikan judul The Above Matters, hal-hal yang di atas atau perkara yang di atas. Bapak Ibu dalam Tuhan, kalau bicara soal carilah, ini berarti sesuatu yang ada hubungan dengan apa? Dengan keinginan. Bicara soal keinginan, ini kan bicara soal kondisi hati, bicara soal kemauan kita. Betul Bapak Ibu dalam Tuhan. Bapak Ibu kalau pernah atau pagi hari ini ketika Anda bangun, Anda teringat ada sesuatu yang Anda perlu cari pagi hari ini seusai ibadah. Misalnya Anda pagi hari ini punya keinginan untuk makan siang sesuatu makanan yang Anda sudah nanti-nantikan ya sekian lama, misalnya begitu ya. Sebut saja, misalnya Chinese food, Japanese food,
Italian food, atau kesenangan Bapak Ibu untuk hari ini apa? Atau ketika Bapak Ibu teringat akan sesuatu di dalam hubungan atau kebutuhan Anda keseharian, sepatu, kacamata, baju, ketika Anda terlintas dalam hati Anda, wah, saya butuh ini, berarti Anda akan mencari. Dan ketika Anda cari, berarti Anda akan berpergian ke tempat di mana Anda tahu bahwa di situ Anda akan menemukan. Ada amin? Kalau Anda ingin beli sepatu, Anda akan cari toko sepatu. Kalau Anda ingin makan makanan Chinese food, Anda akan pergi ke Chinatown, misalnya begitu, ya, ke daerah kota, di mana sana banyak toko restoran Chinese, dan juga di mall, di mana ada tempat-tempat yang Anda ketahui makanan-makanan yang cocok. Jadi saya katakan carilah. Nah, ini berbicara mengenai hubungan soal hati, kondisi hati. Dan dikatakan pikirkanlah. Nah, ini ada dua hal. Bapak Ibu, Tuhan ingatkan kepada Rasul Paulus, kepada sedang Kolose, untuk mereka fokus dalam kehidupan mereka. Ingat, antara hati dan pikiran itu harus selaras. Ada amin, Bapak Ibu? Kita harus selaras untuk kita bisa mengenapi, untuk melihat apa yang menjadi fokus kita. Ada orang yang punya hati, tapi pikirannya beda. Ada orang yang punya hati, pikirannya beda. Contohnya apa, Pak? Contohnya begini. Bapak Ibu, saya senang, atau saya waktu masih kecil, saya suka nonton pertandingan bulu tangkis. Ya, pertandingan bulu tangkis salah satu tontonan favorit saya di samping sepak bola waktu saya masih SMP. Ya, kira-kira beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu saya teringat sekali ada pemain yang terkenal, Rudy Hartono. Bapak Ibu pernah ingat ya, pemain bulu tangkis yang terkenal seantero dunia karena dia memenangkan pertandingan juara All England 7 kali berturut-turut. Ya, dia menjadi salah satu pemain bulu tangkis yang terkenal, dicatat dalam sejarah. Lalu ada satu hari dia ada pertandingan dengan Sven Pri dari Denmark. Bapak Ibu, Denmark ini ingin merebut kejuaraan All England dalam permainan bulu tangkis single. Dan ketika Sven Pri berhadapan dengan Rudy Hartono, dia atur strategi bagaimana dia bisa memenangkan pertandingan. Dalam pikirannya dia ingin merebut merebut juara All England. Dan Rudy Hartono harus mempertahankan juara dia waktu yang ke-6 kali. Dan waktu saya menyaksikan pertandingan itu, saya teringat sekali dan itu tidak pernah akan saya lupakan. Kenapa? Karena waktu itu Sven Pri bermain dengan cara yang tanda petik gitu, istilahnya jorok begitu ya. Jorok yang bagaimana? Yaitu dia kalau bertanding pada saat itu, bola jatuh di lapangan dia tidak mau ambil. Bola yang tidak melewati net, jatuh di lapangannya, dia tinggalkan begitu saja. Dan Rudy Hartono memungutnya, ya. Kalau dalam secara etika, tentunya Sven Pri harus ambil karena itu bagian lapangan dia dan harus berikan kepada Rudy Hartono. Tetapi Rudy Hartono ambil dengan perlahan-lahan, dia melewati raketnya, melewati garis di mana posisi bola itu ada di luarnya. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dan ketika itu Sven Pri berkali-kali dia membiarkan bola itu, dan kemudian dia dengan sengaja menukar bola berkali-kali sehingga menjengkelkan buat Rudy Hartono. Bapak Ibu, Rudy Hartono, kita bersyukur waktu itu dia sudah berpengalaman. Dia jaga hatinya sehingga dia bisa tetap fokus untuk mempertahankan permainannya. Jadi Bapak Ibu, hati kalau kita tidak jaga, pikiran kita pasti akan tidak bisa konsentrasi. Setuju Bapak Ibu ya? Kalau hati kita tidak bisa kita jaga, pelihara, automatically pikiran kita akan menjadi apa? Tidak menjadi tenang, jadi kacau, sehingga akhirnya kita tidak bisa konsentrasi dan akhirnya kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi keinginan dalam pikiran dan hati kita. Secara jasmani, hubungan antara hati dan pikiran ada sesuatu hal yang sangat penting. Jangan pernah kita remehkan antara pikiran dan hati. Karena iblis tahu di mana kelemahan manusia, yaitu dalam hal mempertahankan
kondisi hati dan isi pikiran. Bapak Ibu saudara Tuhan, iblis adalah sifatnya menggoda. Dan dia bukan sekedar menggoda, dia juga mencuri. Tetapi dia juga bukan mencuri, dia juga membunuh. Dan bukan hanya membunuh, tetapi dia membinasakan. Itu Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau Anda dan saya ketika mulai dengan punya keinginan untuk mau fokus hidup dengan Tuhan, tetapi hati dan pikiran kita tidak jaga, tidak selaraskan, tentunya saya khawatir itu tidak pernah akan sampai. Karena Rasul Paulus sudah mengingatkan kepada sidang di Kolose, carilah perkara di atas dan pikirkanlah. Ya, jadi Bapak Ibu saudara Tuhan, ini harus selaras. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bisnis, dalam kehidupan pergaulan, dalam pelayanan, sama hal itu. Bapak Ibu coba pikirkan seorang bisnismen, dia punya pikiran untuk bagaimana memajukan usahanya. Seorang bisnismen, dia membuat program, dia membuat segala rencana. Tetapi ketika dia mau melaksanakan, mengimplementasi apa yang direncanakan, tetapi ketika sedang mau berjalan, tiba-tiba hatinya selalu ada dalam keadaan tidak siap. Ya, ada saja persoalan yang datang membuat hatinya tidak damai, membuat hatinya tidak tenang, membuat hatinya menjadi kesal, marah, dan sebagainya. Akhirnya apa? Membuat akhirnya dia tidak bisa fokus untuk memikirkan, untuk mengimplementasikan. Seringkali semangatnya jadi runtuh. Seringkali dia melihat persoalan kecil jadi besar. Kenapa? Karena lagi sekali ketidaksiapan untuk hati dan pikirannya selaras. Pernah dengar Bapak Ibu, suatu pernikahan atau suatu keluarga bisa terjadi cekcok yang berkepanjangan? Kenapa? Karena kondisi hati. Karena kondisi hati yang mudah tersinggung, mudah marah, ya, tidak bisa terima kelemahan atau kekurangan teman hidupnya. Akhirnya apa? Terbawa dalam pikiran. Dia bukan harus memikirkan bagaimana dia membangun rumah tangga yang sebagaimana yang dia ikrarkan ketika dia masuk dalam pernikahan, tetapi dia fokus kepada kelemahan teman hidupnya. Diawali dari mana? Dari kondisi hati. Demikian juga dalam pelayanan Bapak Ibu, dalam semua aspek kehidupan kita. Bapak Ibu pernah ingin melayani Tuhan, pernah berpikir, tahun 2020 saya ingin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tahun 2020 saya ingin melayani Tuhan lebih lagi. Tahun 2020 saya ingin lebih lagi giat membaca firman Tuhan. Tahun 2020 saya mau lagi melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Tetapi ketika mengimplementasikan semua apa yang menjadi pikiran Anda, hati Anda tiba-tiba tercuri damai sejahtera, sukacita. Ya, ada aja masalah yang datang. Entar pekerjaan yang membuat Anda kehilangan fokus dalam memenuhi panggilan pelayanan. Tiba-tiba pekerjaan Anda sibuk, membuat Anda hati Anda jadi stres, tidak tenang, ya. Pikiran Anda juga jadi tidak lagi fokus kepada rencana awal. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Rasul Paulus sudah ingatkan jauh-jauh 2000 tahun yang lalu. Dia berkata, carilah perkara di atas dan pikirkanlah. Jadi hati kita dan pikiran kita harus apa? Selaras. Ada dalam Alkitab, ada contoh yang menarik yang saya ingin ajak kita membacanya. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 4 dan sampai dengan 11. Ini cukup panjang, tapi saya tidak akan bacakan semua. Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu hari ini setelah ibadah online, sebelum Anda melewati hari ini untuk hari Senin, Bapak Ibu bisa mempelajari atau membacanya seluruh ayat ini dalam fase 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan hanya beberapa ayat saja yang mengisahkan bagaimana Raja Ahab, dia punya tetangga yang bernama Nabot. Dia punya kebun anggur. Lalu Raja Ahab ini ingin membeli kebun anggurnya Nabot. Tapi Nabot tidak mau jual. Dia sebagai raja tentunya punya fokus untuk mensejahterakan rakyatnya. Dia punya fokus untuk mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Nah, lihat bagaimana ketika dia mengimplementasikan apa yang menjadi kehendaknya dia dalam pikirannya dia. Hatinya terganggu dengan urusan kecil.
Ayo kita baca ayatnya. 1 Raja 21 ayat yang keempat berkata begini. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yezreel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbalinglah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Bapak Ibu, lihat. Ketika dia tidak bisa jaga kondisi hati, semangatnya patah, pikirannya tidak lagi bisa fokus kepada apa yang menjadi rencana awalnya. Bahkan, maaf kata, sifat kekanak-kanakannya muncul. Sifat yang seharusnya dia miliki sebagai seorang raja. Hanya urusan tanah kebun anggur Nabot yang tidak mau dijual. Lalu dikatakan dia menjadi apa? Menjadi gusar. Hatinya kesal. Dan kemudian dia masuk ke dalam kamar tidak mau makan. Seperti apa? Seperti anak kecil tentunya ya. Nah, kita lihat ayat yang kelima. Bagaimana kemudian istrinya berkata. Lalu berkatalah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, ya, orang istri itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika engkau lebih suka, aku akan berikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Jadi dia akan ganti ke tempat yang lain. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggur itu. Bapak Ibu, lihat bagaimana Ahab kemudian dia menjadi lemah, letih, lesu. Ya, 4L begitu ya. Istrinya terbawa dengan suasana hati dari suaminya. Sehingga akhirnya apa? Bapak Ibu Sang Tuhan, dia katakan satu nasihat. Ayat yang ke-7. Mari kita lihat Bapak Ibu Sang Tuhan. 1 Raja-Raja 21 ini. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot itu, orang Israel itu. Bapak Ibu, ini dengan sigapnya. Lihat, beda istri Raja Ahab. Dia bisa jaga hatinya. Tapi masalahnya, hati dan pikiran tidak selaras. Kadang-kadang hatinya mau, tapi pikirannya tidak selaras dengan seharusnya harus perkara yang di atas. Maksudnya apa? Melakukan dengan jalannya Tuhan. Ya, lalu apa yang dilakukan? Lihat kelicikan dari istrinya Ahab. Kemudian yang menulis surat atas nama Ahab, memeteraikan dengan meterai raja. Lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lempari dia dengan batu sampai mati. Oh, Bapak Ibu Tuhan, perhatikan baik-baik. Isabel tujuannya baik untuk menolong menolong suaminya yang sedang kesal dan marah dan sedang sedih. Tetapi dia tidak selaras dengan hati dan pikiran dan hatinya. Ya, sama juga. Dia tidak menjalankan dengan prinsip-prinsip yang benar, baik dan benar. Tetapi dia melakukan dengan cara yang tidak seperti perkara yang di atas yang Tuhan inginkan. Tetapi dia melakukan dengan pikiran dengan perkara dunia. Yaitu apa? Dia membunuh Nabot dengan cara yang licik. Dia memfitnah, dia memberikan satu cerita yang tidak benar kepada seluruh rakyat dengan mengatakan apa? Mengutuk Allah dan raja. Bapak Ibu, seringkali kita dengar ya, situasi politik menjadi panas. Kenapa? Gara-gara ada orang yang salah kata dari berbeda kepercayaan dengan menyinggung kitab sucinya, menyinggung nama Allahnya, atau salah mengutip ayat, menerjemahkannya. Kita tahu pernah ada kisah di kota kita, sehingga akhirnya menjadi ramai, heboh, dan akhirnya suasana menjadi apa? Menjadi chaos. Rakyat yang tidak mengerti
yang hanya sekedar mendengar satu cerita dengan sepotong demi sepotong, akhirnya apa? Mereka juga ikut-ikutan melakukan suatu perbuatan yang salah. Ini kisah yang terjadi zaman Ahab. Istrinya mau menolong suaminya, tapi caranya, jalannya salah. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, hati dan pikiran harus apa? Selaras. Ada satu istilah namanya integritas. Tentunya Bapak Ibu pernah dengar istilah integritas. Integritas adalah perkataan dan tindakan atau perbuatan itu seirama, sejalan. Kalau saya mau pakai dengan istilah yang sama, integritas bicara juga soal hati dan pikiran harus sejalan. Supaya kita bisa betul-betul menggenapi rencana Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk kita tetap ada di dalam desainnya Tuhan. Dengan memiliki fokus didukung dengan hati dan pikiran. Amsal 4:23 tentu Bapak Ibu sudah masih ingat ayat ini, dikatakan jagalah hatimu dengan apa? Dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu, seringkali kehidupan itu tidak sampai kepada apa yang menjadi cita-cita kita, keinginan kita, karena pikiran kita tidak mendukung. Dengan perkataan lain Bapak Ibu, hati-hati dengan pikiran kita. Pada dasarnya pikiran kita ini terus bekerja. Ya, Bapak Ibu, saya percaya setiap manusia normal pikirannya akan terus bekerja. Tidak ada yang pernah pikirannya kosong, kecuali ada kelainan di dalam anatomi tubuhnya, atau ketika dia punya masalah yang beban sehingga dia ada satu gangguan. Tapi secara normal kehidupan manusia biasa, setiap pikiran kita terus bekerja. Masalahnya sekarang adalah pikiran yang kita pikirkan, pikiran yang ada dalam kepala kita ini, pikiran yang bagaimana? Apakah pikiran yang positif atau pikiran yang negatif? Atau pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan atau yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Pikiran yang sesuai dengan kondisi hati kita atau pikiran yang bisa menaklukkan kondisi hati kita? Dan seterusnya. Dengan perkataan lain Bapak Ibu, kalau kita tidak memikirkan hal yang baik, kita sedang memikirkan hal yang jahat. Dengan perkataan lain, kalau kita tidak memikirkan perkara yang kudus, kita sedang memikirkan perkara-perkara yang najis. Kalau kita tidak berpikiran sesuatu yang damai sejahtera, sukacita sesuai kondisi hati kita, pikiran kita pun akan menjadi tidak bisa konsentrasi dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita belajar sekarang beberapa ayat firman Tuhan dalam Kolose juga. Kolose 3 ayat yang ke-1. Ada 3 ayat yang saya ingin bagikan untuk merangkumkan tentang keselarasan hati dan pikiran kita sebagai orang yang sudah di dalam Kristus. Kolose 3 ayat yang ke-1 berkata demikian. Kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau Anda sudah mengatakan saya adalah orang Kristen, saya cinta Tuhan Yesus Kristus, saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, saya sudah mengerti firman Tuhan, berarti Anda sudah ada dalam kedewasaan. Dalam kedewasaan berarti Anda harus mengerti apa yang Anda harus jaga supaya Anda tetap bisa hidup sebagaimana apa yang Tuhan mau. Kolose 3 ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Berarti Bapak Ibu saudara Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan apa? Kristus yang hidup dalam aku. Jadi dalam setiap tindakan kita, karakter yang kita miliki, tabiat lama kita tidak lagi menguasai hidup kita, tetapi dikatakan apa? Kristus yang ada dalam hidup kita. Di lain kesempatan, dalam bulan lain kita akan belajar bagaimana kita bisa mengalahkan keakuan. Kolose 3 ayat 5 dan sampai dengan ke-8, saya akan kutip saja. Ya, dikatakan bahwa di awal dengan kata bahwa ayat yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ya, karena waktu saya tidak akan bahas, Bapak Ibu catat saja nanti baca di rumah supaya pikiran dan hati kita tidak selalu konflik. Ya, karena kita seringkali sifat duniawi itu masih menguasai. Kadang-kadang di hati kita ada keinginan untuk kehidupan seperti orang-orang dunia,
ya, atau pikiran kita yang masih tidak kudus, yang masih sering menghantui, padahal hati dan pikiran kita ini harus seimbang. Bapak Ibu saudara Tuhan, jelas bila kita hidup lebih dekat dengan Allah, berarti kita tentu mau hati dan pikiran kita selalu diisi dengan hal-hal yang mulia, yang kudus, yang indah. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, kita tidak bisa hidup dengan dua tuan. Satu sebentar mau hidup secara hati yang keduniawian, tetapi satu sisi pikiran kita masih mengikuti cara-cara duniawi. Tidak bisa Bapak Ibu, kita harus pilih satu. Pilih yang mana? Kalau Bapak Ibu ingin sampai kepada apa yang menjadi desainnya Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya ingin ajak kita melihat untuk beberapa hal yang bisa menghambat hati dan pikiran kita, yang bisa membuat kita tidak bisa selaras. Yang pertama, tadi saya katakan, Bapak Ibu, apa? Sifat hedonis, sifat keduniawian kita. Jaga, baik hati maupun pikiran. Makanya, kalau Anda baca buku, kalau Anda dengar berita, kalau Anda bergaul dengan sahabat di kantor, di pergaulan sekolah, maupun dalam mitra bisnis, Bapak Ibu harus bisa memfilter hati dan pikiran, bisa menseleksi mana-mana orang-orang yang bisa menjadi sahabat Anda, mana-mana orang yang bisa mendukung di dalam Anda ingin menjalankan fokus dan hati Anda. Yang kedua, perhatikan baik-baik Bapak Ibu dengan sifat lama kita. Seringkali itu bisa muncul di dalam pikiran kita. Bapak Ibu, kita pernah dengar ada istilahnya sweet memory song, ya, ada lagu yang mempunyai kenangan yang manis. Kalau kita dengar satu lagu lama, membuat pikiran kita terbawa kepada peristiwa yang mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, atau mungkin 2 tahun yang lalu, di mana ada satu kisah yang membuat Anda sedih, yang membuat Anda hidup dalam suasana yang tentunya tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Pernah Bapak Ibu mengingatkan itu? Atau Bapak Ibu pernah membiarkan hati Anda sedih dan kecewa terus menerus? Akhirnya apa? Bapak Ibu pernah mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang lama, yang pernah Anda disakiti oleh orang, yang pernah dikecewakan oleh orang lain. Sehingga akhirnya Bapak Ibu lagi sekali, Anda tidak lagi mampu untuk mencari perkara yang di atas. Anda tidak bisa lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Anda ditarik dengan sifat-sifat lama kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang tidak kalah penting Bapak Ibu untuk perhatikan untuk Anda dan saya untuk tetap bisa memiliki hati dan pikiran yang selaras. Ya, mari kita baca di dalam firman Tuhan dalam kitab Amsal. Saya ingin ajak kita membacanya dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-4 ayat 25 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Jadi Bapak Ibu, Amsal mengingatkan kepada dan saya, bisa saja mata kita beralih dari semestinya. Bisa saja jalan yang kita lakukan sudah menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Karena semua terfokus kepada hal-hal yang di luar apa yang kita inginkan dan kita pikirkan, yaitu perkara di atas. Kita harus mencari dan harus apa? Memikirkannya. Jadi saya mau simpulkan Bapak Ibu, di dalam hal memikirkan perkara yang di atas, yaitu apa? Ada sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kedua, hal-hal yang berkenan kepada Allah. Yang ketiga, Anda harus pikirkan apakah itu membawa berkat bagi orang lain. Ketika Anda mulai terhasuk dengan pikiran-pikiran yang Anda tidak mengerti, seringkali kita ada masuk pikiran-pikiran yang lain selain firman Tuhan, tentunya bisa saja muncul secara pikiran manusiawi kita. Ada beberapa hal yang Anda perlu pertimbangkan. Saya ulangi lagi, yang pertama, apakah ada unsur memuliakan Tuhan di sana dalam setiap tindakan kita?
Apakah hal itu berkenan kepada Allah dalam kita memikirkan sesuatu yang untuk mengejar perkara yang di atas? Apakah itu ada hal yang membawa berkat buat orang lain? Dan apakah itu bisa membawa Anda dalam kekudusan dan ketulusan di dalam kita mempraktekkan dalam setiap pelayanan kita? Jadi Bapak Ibu, itulah hal-hal yang bisa membawa Anda tetap untuk bisa mengerti bahwa Anda sedang berjalan seturut dengan perkara-perkara yang di atas. Seturut dengan apa yang Tuhan mau, supaya Anda dan saya bisa menggenapi nasihat Rasul Paulus, yaitu apa? Carilah perkara di atas dan pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, saya mau simpulkan lagi sekali, mulai hari ini, penuhi hati dan pikiranmu dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan apa? Dengan suasana hadirat Tuhan di dalam doa dan penyembahan Anda. Dan yang ketiga, yaitu apa? Pikirkanlah hal-hal yang benar, pikirkanlah hal-hal yang suci, pikirkanlah hal yang manis, pikirkanlah semua yang sedap didengar, dan pikirkanlah semua itu kebajikan, dan ada kesaksian yang memuliakan Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu, mari kita belajar dalam minggu ini untuk kita merenungkan firman Tuhan atas nasihat Rasul Paulus, yaitu apa? Kolose 3 ayat 1 dan 2 yang sudah sama-sama kita renungkan. Tuhan memberkati kita semua. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami percaya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Perkasa perbuatanmu di hidupku. Kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagimu Bapa. Haleluya. Ditinggikan namamu Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami menyanyikan haleluya, menyanyi haleluya, menyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang hari ini Bapak Ibu sulit untuk memfokuskan pikiran Anda untuk perkara-perkara yang seperti apa yang sudah kita renungkan atau kita bahas. Atau hati Anda pada pagi hari ini sedang mengalami sesuatu hal yang tidak damai, sesuatu hal yang masih mengganggu sehingga Anda sulit untuk berpikir dan mencari perkara-perkara yang di atas. Taruh dalam tanganmu dan dadamu, atau taruh tanganmu di atas kepalamu, di samping kepalamu kiri dan kanan. Saya mau berdoa supaya Tuhan yang menolong Anda untuk kembali memiliki hati dan pikiran yang fokus kepada hal-hal yang di atas. Bapak yang baik, mau berdoa pagi hari ini secara khusus kepada anak-anak-Mu Tuhan yang telah meletakkan tangannya dan di kepalanya Tuhan. Kalau mereka selama ini seringkali terganggu dengan pikiran-pikiran yang tidak kudus, seringkali mereka juga diganggu dengan kondisi hati yang seringkali membuat mereka sedih, membuat hati mereka marah, membuat hati mereka kecewa, dan bahkan juga pikiran mereka tidak bisa fokus kepada hal-hal yang Engkau inginkan untuk mereka bisa mempraktekannya Tuhan. Bapa, hamba berdoa kiranya Engkau yang menguduskan dan mensucikan kembali hati dan pikiran anak-Mu dengan darah-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Hamba berdoa setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka, di kepala mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar Engkau yang menurunkan kuasa-Mu Tuhan, dan menguduskan dengan darah-Mu Yesus Kristus, sehingga mereka bisa fokus, mereka bisa melakukan apa yang menjadi rencana-Mu, ketika mereka memulai untuk mencari perkara yang di atas, satu dengan firman-Mu, dan menjalankan dengan tekun, dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga mereka bisa menggenapinya, apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau ada mereka yang sedang terganggu pikiran mereka dengan penyakit, atau hati mereka juga terganggu dengan kondisi rumah, pekerjaan, dan juga kondisi dunia yang saat ini, yang masih membuat hati mereka menjadi takut akibat pandemi COVID-19, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau ganti hati, setiap hati, suasana hati ini anak-anak-Mu Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita sorgawi, sehingga mereka bisa berpikir dengan jernih, dengan hati yang tenang, mereka bisa mengerjakan segala aktivitas mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga hamba berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berusaha, yang sedang merintis pekerjaan di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat sehingga mereka bisa berhasil, karena Engkau yang membuat mereka berhasil. Dan juga hamba berdoa Tuhan, setiap mereka yang sedang sakit dalam tubuh mereka yang lemah, Tuhan, kiranya Engkau berikan kesembuhan, karena kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu Yesus Kristus yang membasuh semua penyakit, sehingga anak-anak-Mu boleh kembali sehat dan mereka bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapa di surga. Dan tak lupa kami memberkati negara bangsa kami, sehingga negara kami juga Tuhan bisa keluar dari permasalahan dalam setiap persoalan ekonomi, politik, dan juga keamanan. Semuanya Tuhan ada dalam kendali-Mu melalui tangan anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat di dalam kepemerintahan Jokowi dan juga di dalam setiap daerah. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari arahkan motor rohani-Mu untuk terima berkat Tuhan dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga, cinta kasih, penyertaan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan Anda mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama berkata amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati selalu.